Ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini, mensyukuri setiap berkat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kita. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita yakin dan percaya bahwa semua itu oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala kerinduan kita datang menyembah Tuhan. Sebelum kita berpujian, kita mau bersama-sama masuk dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang kami sembah, di pagi hari ini Tuhan kami datang merendahkan hati kami. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap jiwa kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, kalau kami boleh ada, kalau kami boleh hidup sampai hari ini, semuanya untuk penyembahan bagi Tuhan. Kita adalah setiap kami Tuhan yang ada hari ini. Ya Tuhan, tak satu pun di antara kami yang terlewatkan oleh penyertaan Tuhan bagi kami ya Bapak. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau datang memuji Tuhan. Kami agungkan nama Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur karena keadilan-Mu, karena kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Kami akan memulai ibadah kami, menyiapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Tuhan
menyembah Kau Raja yang mulia. Kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan. Sebab kasih-Mu begitu besar bagi kami. Sebab itu kami mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya Tuhan Yesus.
surga turun ke bumi ini hanya untuk mati demi menebus setiap manusia. Hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur, bersuka cita, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami diraskan roh kami mau bersuka cita, kami mau bertepuk tangan beria-ria untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Saya pengennya kita salaman kiri kanan, tapi karena corona, kondisinya corona, kita jarak jauh aja ya. Haleluya. Tapi saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini sama-sama bersuka cita. Amin. Mari lambaikan tangannya bersama-sama dengan saya bersuka cita hari ini. Haleluya. Kita akan pujian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. segala kuasa iblis telah dikalahkan. Haleluya. Kita tetap bersorak, bersuka cita karena Dia ada tinggal di dalam kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Saya melihat ada wajah-wajah yang luar biasa, ada wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, yang rindu ingin disaksikan di tempat ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kami persilakan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan,
Kami berikan waktu, mungkin sepanjang minggu ini ada mengalami hal-hal yang luar biasa yang rindu ingin disampaikan kepada setiap kita yang ada di tempat ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Kalau ada yang mau bersaksi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Tidak ada. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, tapi saya tidak percaya bahwa hidup kita adalah kesaksian untuk semua orang. Amin. Lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita, lewat tutur kata kita, hidup kita adalah kesaksian untuk semua orang. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari kembali kita boleh tinggalkan sejenak masalah kita. Kita mau tinggalkan sejenak persoalan hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya tidak mau tahu apa persoalan Bapak Ibu saat ini. Saya tidak mau apa yang mungkin dialami Bapak Ibu tadi ketika datang dari sana sampai ke tempat ini. Tapi yang saya mau tahu, bahwasanya hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang beri kemenangan buat kita. Amin. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Satu hal yang aku rindu, berdiam di rumah. Haleluya Yesus. Pujian ini mengingatkan kita bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari berada di tempat lain. Ini yang menjadi suatu rinduan kita Bapak. Kita mau berdiam di dalam rumah Tuhan. Kita mau berdiam di bawah kaki Yesus. Kita mau mendengarkan kebenaran firman. Sebab tanpa kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita seperti sedang berada di tengah-tengah gurun pasir Bapak Ibu Saudara di situ. Kita kehilangan arah, kita tidak akan tahu tujuan hidup kita. Tapi ketika ada kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kebenaran firman Tuhan adalah kompas buat kita untuk menuntun setiap langkah kita. Persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kembali saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan kembali pujian ini dari awal. Katakan satu hal yang kuat.
kasih-Mu, anugerah-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Satu kerinduan kami hari ini Tuhan, untuk kami terus berada di rumah. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada kami 1000 hari di tempat lain. Biarlah ini menjadi kerinduan kami, untuk kami tetap dekat dengan Tuhan, untuk kami tetap berharap kepada Tuhan, untuk kami tetap menantikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita mau nyanyikan refnya saja dengan pelan, sebagai janji kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau nyanyikan refnya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami. Sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan banyak bicara buat setiap kami. Orang yang hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah yang nampak kemuliaan Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar pagi hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, menjadi semangat dalam hidup kami untuk dalam pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang sukacita, wajah-wajah yang terus haus dan rindu akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang beberapa hari ini saya pelajari, dan ini sangat memberkati kehidupan saya. Dan pagi hari ini saya mau sampaikan buat kita, dan di ibadah yang kedua nanti juga saya akan sampaikan buat ibadah yang kedua, sama tema khotbahnya Bapak Ibu Saudara. Temanya tentang semuanya milik Tuhan. Yang setuju dengan kata-kata saya semuanya milik Tuhan, katakan amin. Amin. Baru 20% dari Ustaz. Yang setuju dengan saya bahwa semuanya apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dalam diri kita, semuanya milik Tuhan. Amin. Kalau amin semuanya, berarti saya akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Kita nanti akan belajar kenapa tema khotbah saya hari ini temanya tentang semuanya milik Tuhan. Berarti kita tidak punya apa-apa dong kalau semuanya milik Tuhan. Nah, kita mau belajar dari satu ayat dulu. Mazmur 74 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya akan awali dari ini. Dalam kitab Mazmur pasal 74 ayat 15, satu-satu kita akan bahas itu Bapak. Saya akan mulai dari Mazmur 74, semuanya milik Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan semuanya milik Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Mazmur 74 ayat 15 sampai yang ke-17. Ayat 15 dulu dikatakan, Engkaulah yang membelah mata air dan
sungai. Dari ayat ini Bapak Ibu saudara, siapa yang bisa membelah air? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa membelah mata air. Tapi Tuhan kita bisa. Amin. Artinya bahwa setiap orang tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Engkaulah yang membelah mata air. Kita tidak bisa. Siapa yang bisa membelah air? Tidak ada yang bisa. Tapi Tuhan kita bisa. Firman Tuhan berkata, dan selanjutnya, dan sungai engkaulah yang mengeringkannya dan mengeringkan, dan sungai-sungai yang selalu mengalir. Apa yang Tuhan tidak bisa? Tuhan bisa lakukan apapun. Sungai bisa dibuat kering oleh Tuhan. Air laut bisa dibuat kering oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan bisa lakukan segala perkara dalam hidup kita. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak bisa manusia lakukan. Tuhan bisa. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita yang mungkin orang lain berpikir tidak mungkin, tapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Bisa. Manusia tidak bisa membelah air, tapi Tuhan bisa. Manusia tidak bisa mengeringkan air, sungai yang mengalir. Kalau berbicara sungai yang mengalir, disedot pun pakai pompa berapapun, tidak akan kering. Karena apa? Airnya mengalir. Tapi kalau buat Tuhan, semuanya bisa, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tidak bisa buat Tuhan. Sekarang ayat 16-nya, ini lebih lagi luar biasa. Saya dibukakan mata rohani saya ketika saya belajar tentang ini. Kenapa saya katakan semuanya milik Tuhan? Dan ayat yang ke-16 ini, punya mula siang, punya mula juga malam. Ayat ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan, memberi pengertian kepada saya, sehebat apapun orang itu, berapapun hartanya banyak, pangkatnya tinggi, apapun dia bisa lakukan, tapi kalau kita tanya, apakah kamu bisa membuat siang? Tidak bisa. Apakah kamu bisa buat malam? Pangkatnya jenderal apapun, kekayaannya setumpuk semuanya dia punya. Tapi kalau ditanya, kamu bisa buat siang? Kamu bisa buat malam? Bisa. Makanya kalau ada orang kaya yang agak sombong Bapak Ibu Saudara, dalam tanda kutip buayanya pol gitu kan, karena dia punya banyak uang, dia bisa lakukan segala perkara. Pakai ayat ini, sekaya apapun kamu, apakah kamu bisa buat siang? Apakah kamu bisa mengatur siang dan malam itu? Tidak bisa. Dan ada satu orang pun, saya katakan, siang dan malam tidak dapat diatur oleh manusia. Sehebat apapun orang itu, sekaya apapun orang itu, pangkatnya orang hebat, terkenal apapun, saya katakan tidak bisa mengatur siang dan malam. Tidak ada yang bisa. Nyokok Tuhan cepat begini apa begini. Malamnya cepat selesai, supaya aku siang cepat bekerja. Ini orang yang terus waktunya duit, supaya tidak ada malam. Tapi tidak bisa dia lakukan itu. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Semuanya milik Tuhan. Amin. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, tidak bisa mengatur siang dan malam. Karena apa? Siang punya Tuhan, malam punya Tuhan semua. Dan perhatikan ayat lain selanjutnya. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Bapak Ibu Saudara, perhatikan siapa yang bisa menyantolkan. Tahu menyantolkan ya? Yang bisa apa? Bahasa Indonesianya? Yang bisa menaruh penerang bintang matahari di atas langit. Tidak ada yang bisa. Tapi Tuhan kita bisa.
Oleh sebab itu, saya disadarkan dengan ayat ini, sehebat apapun engkau, seluar biasanya engkau tidak bisa merubah siang dan malam itu dalam hidup. Karena itu adalah milik Tuhan. Semuanya itu adalah kekuasaan Tuhan. Dan ayat 17, kita melihat lagi. Ayat 17, engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membentuknya. Kalau mungkin buat hujan bisa sekarang, bisa, manusia bisa. Tapi kalau untuk membuat batas bumi, untuk membuat musim kemarau, manusia tidak bisa. Kalau hujan bisa masih dibuat untuk menebar garam di atas awan, maka garam itu ketika mencair dia akan turun jadi es, jadi air. Betul ya? Hujan buatan bisa. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu saudara, melalui Mazmur 74 ayat 15 sampai 17 ini, satu penekanannya adalah semua milik Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Setuju katakan amin. Kita tidak punya apa-apa, semuanya itu milik Tuhan. Nah, kita mau belajar untuk menjadi murid Yesus. Nah, kita mau belajar kata begini, siapa kita dan siapa Allah. Kita buka di dalam Lukas pasal 14 ayat 33. Ini masuk. Kenapa saya katakan semuanya milik Tuhan dan kita tidak punya apa-apa. Lukas pasal 14 ayat yang ke-33. Nah, ini lebih mirip. Untuk menjadi murid Yesus, kita harus sadar dulu siapa kita, siapa Allah dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Lukas 14 ayat 33, firman Tuhan berkata begini, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saya coba cari terjemahan lain, ada banyak. Ada AYT, ada terjemahan lama, ada MILT, ada bahasa Indonesia sehari-hari. Saya coba cari terjemahan-terjemahan lain supaya mereferensi ayat ini, supaya kita lebih jelas. Kalau di dalam Lukas terjemahan barunya, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Terjemahan lain di dalam ayat itu firman Tuhan berkata begini, begitu juga dengan kamu masing-masing, tidak ada seorang pun di antaramu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaan. Ini terjemahan yang lain. Dikatakan tidak dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaan. Kalau tadi dikatakan tidak dapat menjadi muridku kalau tidak melepaskan segala miliknya. Kalau di dalam terjemahan di ayat ini, segala seluruh kepunyaan. Terjemahan lain, di terjemahan lama, terjemahannya begini, sedemikian juga barang siapa di antara kamu yang tiada meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya tidak dapat menjadi murid. Kalau di dalam terjemahan lama dikatakan tidak meninggalkan segala sesuatu yang dipunyai, tidak dapat menjadi murid. Terjemahan lain berkata, demikian pula selanjutnya, setiap orang dari antara kamu yang tidak melepaskan diri
dari segala miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Terjemahan lain Bapak Ibu Saudara, demikian pula setiap orang di antaramu yang tidak meninggalkan segala miliknya, ia tidak dapat menjadi pengikutku. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Kita memperhatikan kata tidak dapat menjadi murid Yesus. Kita memperhatikan di situ ada kata tidak dapat menjadi muridku. Ini kata Yesus. Maaf, saya mau katakan buat kita semua, kalau kita tidak siap melepaskan hak milik kita, maka kita tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus. Maaf saya mengatakan ini, karena apa? Semuanya milik Tuhan. Saya mau katakan, maaf, kembali lagi saya katakan, saya pelan-pelan sampaikan ini. Kalau kita tidak siap melepaskan hak milik kita, maka kita tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus. Karena apa? Semuanya milik Tuhan, bukan milik kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kemarin saya renungan ini, Tuhan terima kasih. Nah, kita mau belajar. Saya pernah baca satu buku, satu hamba Tuhan yang luar biasa. Saya lupa namanya. Beliau orang Indramayu, tapi beliau ini adalah ahli dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Perjanjian Lama. Beliau pelayanan di Australia, dipakai Tuhan dan pelayanan di Australia. Dan beliau ini ahli bahasa Yunani, ahli bahasa Ibrani, Perjanjian Lama, dan dia ahli sejarah Yahudi. Saya pernah baca, dia mengatakan kalau di dalam bahasa Ibrani itu, tesisnya bahasa Ibrani Perjanjian Lama itu sejarah agama Yahudi, bukan bahasa Ibrani modern sekarang. Orang-orang Ibrani pada waktu itu, ketika mereka memiliki sesuatu, orang Ibrani tidak bisa mengatakan kalau di bahasa Indonesia kita mengatakan ini mobilku, ini rumahku, ini milikku. Nggak bisa. Kalau di dalam bahasa Ibrani, konteksnya dalam Perjanjian Lama, sejarah orang-orang Yahudi, dia tidak bisa mengatakan bahwa ketika Tuhan percayakan berkat dalam hidupnya, sebuah rumah, sebuah mobil, ini milikku, ini mobilku, ini rumahku. Tidak bisa ngomong seperti itu. Terus ngomongnya seperti apa? Dijelaskan di situ, ngomongnya orang Ibrani itu begini. Tuhan mempercayakan aku rumah ini. Terus apa lagi? Tuhan titipkan mobil ini untuk keluargaku. Tuhan minta aku menjaga keluarga ini. Kalau di dalam sejarah Yahudi, dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, konteksnya adalah orang-orang Perjanjian Lama, bukan bahasa Ibrani modern sekarang. Dijelaskan bahwa orang Ibrani itu tidak boleh berkata ketika dia punya berkat, sesuatu yang Tuhan percayakan dalam dirinya, tidak bisa boleh mengatakan ini milikku, ini punyaku. Tidak bisa. Tapi dia bisa mengatakan Tuhan mempercayakan aku ini. Tuhan memberi aku mobil untuk keluargaku. Tuhan meminta aku untuk menjaga keluarga. Luar biasa Bapak Ustaz. Ketika saya renungkan ini, kalau konsep ini kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan khawatir dalam hidup kita. Karena apa? Karena apa? Karena kita tidak memiliki apa-apa.
semuanya adalah milik Tuhan. Orang yang sering khawatir karena apa? Dia belum melepaskan apa yang dia miliki. Makanya setiap hari nanti bagaimana ya ke depannya, nanti bagaimana ya ke depannya, nanti bagaimana seterusnya. Karena apa? Perhatikan tadi di dalam Lukas, kalau belum melepaskan semuanya yang kita punya, maka kita tidak akan menjadi murid Tuhan. Dan kalau konsep orang-orang sejarah Yahudi ini kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan, kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak akan mudah khawatir dalam diri kita. Karena apa? Semuanya milik Tuhan. Kita hanya pengelola, bukan pemilik. Saya katakan, kita hanya pengelola, bukan pemilik. Kalau kita tidak punya apa-apa, kenapa saya katakan ketika konsep orang ini kita kerjakan dalam hidup kita, kita sadar bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan, kita tidak memiliki apa-apa. Kalau konsep ini kita terapkan dalam hidup kita, maka kita tidak akan mudah khawatir. Karena apa? Semuanya milik Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Amin. Luar biasa, Bapak. Kalau kita tidak punya apa-apa, berarti kita diibaratkan karyawan atau manajer. Karyawan, manajer itu bicara untung dan rugi tidak. Betul? Karyawan sebagai seorang karyawan, sebagai seorang manajer itu tidak ada bicara untung dan rugi. Yang pusing adalah pemilik perusahaan itu. Tugas kita adalah bagaimana kita melakukan setiap peraturan-peraturan yang ada di perusahaan itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terapkan ini dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa. Semuanya itu milik Tuhan. Makanya banyak-banyak gereja-gereja besar tengkar dengan aset-aset gereja karena nggak sadar ini. Kalau mereka sadar mereka tidak punya apa-apa, tidak akan pernah bertengkar. Karena semuanya milik Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Dan ketika ini kita terapkan dalam hidup kita, maka kita akan tidak pernah khawatir dalam diri kita. Karena apa? Semua milik Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Dalam Matius pasal 6 ayat 27 dikatakan begini, terjemahan barunya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah dengan kekhawatiran itu akan memperpanjang umur kita? Tidak, firman Tuhan katakan tidak. Firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Terjemahan lain Bapak Ibu Saudara dikatakan begini, apakah ada di antara kamu yang dapat menambah hidupnya lebih panjang karena khawatir? Terjemahan lain dikatakan begini lagi dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Apakah dengan kekhawatiran itu akan memperpanjang umur kita? Nah, justru yang memperpanjang umur kita adalah takut Tuhan. Kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Maka umur panjang itu ada di tangan kanan kita. Di tangan kiri kita apa? Kekayaan dan keturunan. Luar biasa, berusaha. Nah, kita mau belajar lagi supaya kita jelas lagi dalam Hagai pasal 2 ayat 9. Supaya kita nanti terpelongo-pelongo gitu. Terpelongo-pelongo itu bahasa Jawa ya. Terengah-engah, heran gitu. Kenapa saya katakan semua milik Tuhan? Kita buka satu ayat lagi supaya kita disadarkan bahwa kita ini hanya
pengelola, bukan pemilik. Semuanya milik Tuhan. Hagai pasal 2 ayat 9. Kalau pakai HP itu di ayat 8 jatuhnya, tapi di situ dalam tanda kurung ada angka 9 kalau pakai Android. Tapi kalau pakai Alkitab buku tetap di ayat 9. Nah, Hagai pasal 2 ayat yang 9. Perhatikan ini dulu, saudara. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta. Mau apa kita berusaha? Kalau dalam terjemahan lain berkata begini, karena milikkulah semua. Ini seperti dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Segala emas dan perak di dunia ini adalah milikku. Walaupun hanya disebutkan perak dan emas, tapi ini mewakili barang-barang yang mewah, barang-barang yang berharga, berlian dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah milik Tuhan. Kalau itu Tuhan percayakan dalam hidup kita, berarti itu berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Banyak salah orang berpikir, Bapak Ibu Saudara, kita bekerja untuk apa? Banyak orang mengatakan bekerja untuk hidup, ya. Betul? Betul? Banyak orang mengatakan bekerja itu untuk hidup, padahal sebenarnya ini salah, Bapak Ibu Saudara. Kalau bekerja untuk hidup, kita bekerja kan hasilnya uang, bukan hidup. Kalau bekerja untuk hidup, orang-orang kaya dia akan beli itu supaya dia perpanjang umurnya. Tak beli hidupnya sekilo, 2 kilo, 1 ton. Orang-orang kaya tambah beli hidupnya itu. Banyak orang yang salah bekerja untuk hidup. Sebenarnya yang benar ini bekerja adalah tanggung jawab saya. Dan hidup itu adalah dari Tuhan. Itu yang benar. Nah, kita disadarkan oleh Tuhan melalui kebenaran ini bahwa semuanya milik Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Lukas, kalau kita belum bisa melepaskan segala apa yang kita miliki, kita tidak layak menjadi murid Tuhan. Dan kita diingatkan di dalam Hagai pasal 2 ayat 9, perak, emas itu milikmu, kepunyaan Tuhan. Nanti kita tidak punya apa-apa. Kita hanya sebagai karyawan Tuhan, kita sebagai manajernya Tuhan, kita sebagai pengelolanya Tuhan. Kalau Tuhan percayakan itu dalam hidup kita, berkat dalam hidup kita, kita mengatakan Tuhan, ini milikmu, dan Tuhan percayakan dalam hidupmu. Nah, ini yang harus kita. Pemazmur juga berkata di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-10. Di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-10 juga pemazmur menulis juga bahwa semua ternak, semua gunung itu milik Tuhan. Dalam Mazmur pasal 50 ayat 10. Dikatakan bahwa sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Semuanya milik Tuhan. Sekarang pertanyaan, ayo, siapa yang berani mengalahkan Tuhan kita? Sekarang pertanyaannya, ayo, siapa yang berani mengalahkan Tuhan kita? Semua milik Tuhan, emas, perak, ini mewakili barang-barang yang mewah, yang berharga.
Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau yang bisa mengalahkan Tuhan? Bisa. Dan ketika kebenaran ini kemarin saya pelajari Tuhan, engkau luar biasa. Firman Tuhan itu luar biasa, mengajarkan kita untuk kita terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita di dunia ini tidak punya apa-apa, semuanya itu milik Tuhan. Oleh sebab itu kita mau jadi pengelola yang baik dalam hidup kita. Dan harus kita lakukan apa? Jalankan apa saja yang Tuhan kita perintahkan. Ini kebenaran dalam diri kita. Apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita mau jalankan, kita mau lakukan. Ini kebenaran. Saya mau tidak bicara yang lain. Saya tidak mau bicara yang namanya per 10. Saya tidak mau namanya bicara persembahan suluk dan yang lain dan sebagainya. Kalau kita ngerti sadar betul, kalau kita hanya pengelola, kita bukan pemilik, kita akan sadar, kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan ini kebenaran yang harus kita lakukan. Amin. Kalau nanti saya bicara yang lain-lain, nanti bisa dikatakan waduh, pendeta nyolongnya terus gitu. Kalau bicara per 10, itu nanti bicaranya wah kemana-mana Ustaz. Pasti nanti ada yang mengatakan wah pendeta ini ngomongnya duit terus, maka penting ngomong terus gitu. Tapi saya tidak mau bicara ini. Tapi ketika kita sadar ini, kita tidak usah disuruh, kita ngerti bahwa kita adalah hanya pengelola. Kita tidak mempunyai apa-apa. Yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dan ini kebenaran yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena kita tidak punya apa-apa. Semuanya milik Tuhan. Dan kita mau kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berikan berkat luar biasa dalam hidup kita, pergunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah dengan kita tidak mengurus suami istri anak kita, tidak mempermuliakan nama Tuhan, itu tanggung jawab kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Dan itu harus kita lakukan, karena itu yang Tuhan ajarkan. Tapi kita sudah bagian melakukan apa sih? Saya mengingatkan, kita itu hanya manajernya, kita hanya pengelola. Sebenarnya kita tidak usah pusing dengan diri kita. Nah, kalau karyawan, manajer itu saya katakan lagi tidak bicara untung dan rugi. Yang pusing itu pemilik perusahaan itu. Yang pusing Bapak besar. Nah kita apa? Tugas kita hanya apa? Seorang karyawan itu tidak pikir untung rugi dan tidak hanya mengikuti. Dia hanya mengikuti peraturan dalam perusahaan itu. Kalau track recordnya bagus dalam perusahaan itu, maka kan dia terus dipakai dalam perusahaan itu. Kalau dalam satu perusahaan itu dia kerjanya bagus, kerjaannya baik, melakukan ini dengan baik, jujur, bersih, maka dia akan diangkat. Kalau pertama jadi karyawan, jadi kepala, pengawas, jadi mandor. Ketika baik track recordnya lagi, dia akan diangkat lagi jadi manajer. Dan ketika baik lagi, dia akan diangkat lagi. Itu kalau di dalam perusahaan. Nah begitu juga di dalam ekonominya Tuhan seperti itu. Kalau kita, saya pernah sampaikan di ibadah sore, dapat dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat diri kita. Dipercaya berarti dalam hal apapun, dalam keuangan, dalam apapun, maka kehidupan kita, ketika saya sampaikan di perusahaan itu tadi, kita akan diangkat, kita akan dipromosikan. Nah, begitu juga dalam prinsip ekonominya Tuhan. Ketika kita bisa dipercaya, seperti nilai-nilai GCA, cinta Tuhan, rendah hati, jujur,
jujur, rajin. Kalau keempat nilai ini kita terapkan dalam kehidupan kita, konsep-konsep yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita tidak punya apa-apa. Tuhan pemilik semuanya. Semua yang Tuhan percayakan itu adalah berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, keluarga kita. Maka kita akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kita. Kita hanya tunduk kepada Tuhan kita. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar bersama-sama melalui Ustaz. Dan ketika kemarin saya renungkan ini, konsep ini luar biasa. Kenapa orang saya katakan lagi sering khawatir dalam diri? Karena masih ada dalam dirinya yang belum dilepaskan. Masih ada yang dianggap itu menjadi miliknya sendiri. Sehingga apa? Saya katakan ketika kita masih menganggap bahwa itu menjadi milik Tuhan, milik kita sendiri, maka Tuhan tidak akan bisa ambil alih semuanya itu dari kehidupan kita. Tuhan tidak bisa hadir dalam hidup kita. Dikatakan tadi Tuhan tidak layak jadi muridmu. Dan ketika saya renungkan Tuhan, aku sudah jadi muridmu belum ya? Semuanya. Saya pikir dalam diri saya dulu, apa yang aku punya? Gitu kan? Saya merenung dalam diri saya, Tuhan apa yang aku punya? Saya merenung, ya yang punya cuma itu aja. Tidak ada yang lain. Dan kebenaran ini membuat kehidupan saya terus belajar bahwa apapun kita sadar bahwa dalam diri kita ini bukan pemilik, kita hanya pengelola besar. Amin. Kembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita mau belajar. Kita mau belajar terus. Karena ini kebenaran, Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan ini? Program kita ke depan besar. Program kita ke depan besar. Target saya di tahun 2030 10 gereja ini tergenapi. Walaupun dalam bentuk belum bentuk gereja, tapi rumah-rumah doa ini tergenapi. Dan ini butuh dana yang besar untuk mengerjakannya. Kenapa saya katakan butuh dana besar? Karena butuh orang-orang yang harus ditaruh di sana. Dan kita di tempat ini nanti jadi pusatnya urusan luar biasa. Kalau untuk desa, tapi nanti kalau 10 ini tercapai, kita jadi pusat dari 10 ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah ada 10, 11 dengan kita, 10 dengan kita, ya, bukan membanggakan diri, dari kita nanti akan jadi ketua BPD-nya. Kalau 10 sudah bisa untuk mengajukan BPD sendiri, bukan untuk membanggakan diri, enggak. Butuh dana yang besar. Oleh sebab itu visi kita besar. Visi kita ke depan itu adalah ada 10 GSJA di Kalimantan Selatan. Dan kita baru ada 1 di tempat ini. Dan saya rindu nanti di Banjarmasin, di mana di Kalimantan Selatan, di Sumedang atau di mana ada rumah-rumah doa sini. Walaupun dalam belum bentuk gereja, tapi ketika di situ ada rumah-rumah doa, itulah gereja yang sesungguhnya. Karena gereja, bicara gereja bukan bangunan. Gereja itu adalah setiap diri kita yang adalah gereja. Oleh sebab itu kita mau nangkap ini, Bapak Ibu Saudara, konsep ini. Kita ini tidak punya apa-apa, semua milik Tuhan. Dan kita pun nanti akan kembali ke sana nggak membawa apa-apa. Betul ya? Ada yang bawa nanti di dalam petinya dikasih emas, kasih baju. Baju mungkin bagus masih dibawa. Mobilnya dibawa enggak? Masih dibawa enggak? Kalau mungkin emasnya dimasukkan juga dalam peti itu, dibongkar orang malamnya. Itu Bapak Ibu besar. Kita harus nangkap ini loh.
konsep ini betul luar biasa. Kalau kita lakukan dalam diri kita, bukan berarti terus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bisa. Semua bukan yang Tuhan percayakan itu seperti orang-orang Yahudi tadi katakan bahwa Tuhan mempercayakan aku rumah ini. Artinya orang-orang Yahudi ini sadar bahwa ini bukan miliknya, tapi ini milik Tuhan. Dia hanya sebagai manajer, pengelola. Tuhan percayakan, Tuhan titipkan mobil ini untuk keluargaku. Jadi tidak ada merasa memiliki. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mudah khawatir. Dan hari ini saya mau belajar tentang ini. Kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan, saya tidak pernah melihat orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan, orang yang hidupnya melakukan kebenaran, orang yang hidupnya setiap hari melakukan perintah Tuhan, hidupnya kekurangan. Justru hidupnya dalam berkati dia, dalam pekerjaan yang Tuhan mempromosikan dia. Karena apa? Dia sadar ini sebagai pengelola yang baik, pengelola yang jujur, pengelola yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Saya belajar tentang hal ini. Tuhan ingatkan saya, kamu ngomong begitu, balik, karena firman Tuhan itu pedang bermata dua, Bapak Saudara. Jadi kena Bapak Saudara, tidak kena saya. Tuhan balikkan firman itu dalam diri saya. Kamu sudah melakukan itu atau belum? Ketika pertanyaan itu timbul dalam hati saya, Tuhan, saya mau belajar jadi pengelola yang baik, mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Saya belajar ini. Memang awalnya sulit, Bapak Saudara, sulit. Tapi kalau kita mau belajar lakukan ini kebenaran, maka seperti karyawan tadi, tidak ada untung dan rugi, karena semuanya milik Tuhan. Amin. Kita belajar bersama-sama. Ketika pertanyaan itu dibandingkan dalam diri saya, bagaimana kamu mengajar orang lain kalau dirimu sendiri tidak melakukannya? Saya belajar dan saya ditegur melalui itu, dan saya akhirnya bertobat. Tuhan mau komitmen melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Memang untuk melakukan perintah Tuhan tidak mudah, Bapak. Tidak mudah. Kalau bicara hitung-hitungan ini gini-gini, gitu-gitu, tambah pusing. Dan ketika kita mau taat saja apa yang menjadi Tuhan perintahkan, kita lakukan, maka berkat-berkat Tuhan akan mengiringi setiap hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan bahwa semuanya milik Tuhan. Kalau semuanya milik Tuhan, berarti tidak ada rasa khawatir lagi dalam diri kita. Kalau semuanya milik Tuhan, maka apa yang menjadi kerinduan kita Tuhan akan kasih. Berarti Tuhan punya segalanya dong. Gitu kan? Tuhan punya segalanya. Oleh sebab itu kita menjadi pengelola yang baik. Ketika kita bisa dipercaya, kalau saya bisa mempercayai seseorang, ini ilustrasi, saya mempercayai seseorang, Pak Marbun ini, saya tidak eman-eman ketika saya memberikan sesuatu. Karena apa? Tak dipercaya. Ketika saya berikan ini dilakukan, ketika saya perintahkan ini dilakukan dan sesuai, tidak nyimpang kanan nyimpang kiri. Dan begitu juga Tuhan kita. Kalau kita bisa dapat percaya oleh Tuhan, Tuhan yang punya segalanya, Tuhan yang memiliki sumber segala-galanya. Berkat Tuhan apapun Tuhan punya. Kalau bicara berkat kecil sebenarnya buat Tuhan, tapi Tuhan melihat kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau belum. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa semuanya milik Tuhan. Kita bersyukur bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan ketika kita sadar, kita menerapkan konsep ini dalam hidup kita, maka kita akan terus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, sebenarnya kita tidak usah minta. Tuhan sudah tahu isi hati kita.
hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Yang terus minta itu yaitu orang yang khawatir hidup. Memang Tuhan ajarkan kepada kita minta. Matius pasal 7 mintalah. Tapi mintanya jangan banyak-banyak. 20% saja mintanya kita. Ya, kebanyakan orang minta 80%. Kita terus Tuhan kasih aku ini. Yang 80%-nya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kalau ini kita lakukan dalam diri kita, saya ingin Bapak Ibu Saudara berkati. Bicara berkat bukan kita hidup berkelimpahan harta benda dan lain sebagainya. Orang yang diberkati Tuhan itu bisa berkata setiap hari terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Itu orang yang lebih dari orang yang kaya. Karena apa? Orang kaya belum tentu hidupnya enak. Bapak Ibu jangan berpikir orang kaya itu hidupnya enak, pusing setiap hari. Pikir asetku di sana, pikir perusahaan yang di sana untung rendah. Karyawannya 1000, bayangin satu orang mikir karyawan 1000. Kalau pemasukan tidak sesuai, maka dia pusing mikirin. Berarti orang yang kaya, enak hidupnya, justru pusing oleh bisa. Bukan berarti saya ngajarkan kepada kita tidak boleh kaya di dalam Tuhan. Amin. Saya pernah saksikan di Lampung itu orangnya sugih, bergeder kalau orang Jawa itu. Semuanya punya. Apa yang dia punya, tapi nggak berani tidur di rumah. Karena rumahnya tingkat 3 kalau bisa. AC full, wifi full. Bukan wifi lagi, apa ada lagi selain wifi? Tidak ada ya. Tapi nggak berani tidur di rumah. Tidurnya sama tukang beca kalau itu saudara. Pakai celana pendek. Tidak tahu kalau orang itu orang kaya. Ditanya kenapa? Takut nanti kalau ada maling nanti kalau Ibu saudara, orang yang bisa bersyukur setiap hari itu adalah orang yang kaya di dalam Tuhan. Amin. Kita mau belajar semua milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Kita hanya dipercayakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jadi pengelola yang baik. Jadi pengelola yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan ketika kita dapat dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan tidak akan eman-eman mempercayakan itu semua dalam hidup kita. Tuhan akan terus percaya. Oh, anakku ini dapat dipercaya, kasih terus. Karena apa? Tuhan nggak ragu lagi. Anakku sudah teruji. Oleh sebab itu kita mau belajar melakukan kebenaran ini dalam hidup kita. Kita belajar, kita melakukan Bapak-Ibu Saudara bersama-sama. Amin. Kebenaran dari Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami. Kami hanya sebagai pengelola Tuhan, bukan pemilik. Kami tidak punya apa-apa. Seperti Ayub katakan, aku datang dengan tidak membawa apa, dan aku pulang juga tidak akan membawa apa. Terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, kami mempergunakan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, semuanya kami mau gunakan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami sadar kami tidak punya apa-apa. Semuanya berasal daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mendapati dalam hidup kami, dalam jemaat-Mu, kami adalah pengelola-pengelola yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan melalui hidup kami Tuhan, melalui keluarga kami menyenangkan hati-Mu. Juga melalui hamba-Mu di depan ini Tuhan, biarlah hamba menjadi contoh yang baik. Bukan hanya bisa pandai berbicara, tapi biarlah hamba-Mu juga melakukan kebenaran ini dalam hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan ini dalam kehidupan kami. Kami manusia Tuhan, penuh dengan keterbatasan. Kadang kami sering hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami terus setiap hari kadang kami hitung-hitungan dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Melalui kebenaran ini kami disadarkan untuk kami terus dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan berikan kepada kami mau gunakan semuanya itu untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menjaga keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebenaran yang indah ini. Tuhan meteraikan dalam hati kami, Tuhan meteraikan dalam pikiran kami, sehingga konsep ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini kebenaran dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kami, untuk hidup kami terus menyenangkan hati. Terima kasih Bapa. Lembutkan setiap hati kami, untuk kami terus dengar suara-Mu Roh Kudus dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus yang terus mengajar kepada setiap kami, untuk dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau ada kami lalai Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan katakan, kalau Engkau belum bisa melepaskan apa yang semua yang Kau miliki, maka Engkau tidak layak menjadi murid-Mu. Ampuni kami. Hari ini kami mau belajar sesuai dengan apa yang Firman-Mu katakan. Kami mau sadar dalam diri kami tidak punya apa-apa. Tuhan yang memiliki semuanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Roh Kudus yang terus bicara dalam hidup kami, membuat kami mengerti dan kami melakukan setiap kebenaran Firman-Mu. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan untuk saudara kita. Tugas persembahan bisa bawa kantong. Di tempat lain
Biarlah korban syukur kami menyenangkan hatimu. Berkati dan doakan memberikan berkat Tuhan atas setiap jemaatmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Ada pengumuman? Tidak ada ya? Saya lihat ada yang baru. Saya sudah sering ketemu dengan ibu ini, tapi belum tahu namanya. Ibu yang di belakang yang baru pertama kali datang beribadah di GSCA. Saya sering ketemu tapi belum tahu namanya. Bisa perkenalkan diri, dari mana, namanya siapa. Tapi semuanya pasti cukup banyak yang kenal, tapi yang lain belum kenal. Karena ada peribahasa, kalau tak kenal maka tak sayang. Saya sering ketemu tapi belum tahu namanya. Silakan Bu. Nama. Shalom. Halo. Kebetulan saya tinggal di Gastuli, di Perumahan Gereja Pertama. Tapi saya bekerja di PKK dan kebetulan Gastuli dibuka. Jadi sini ada gereja yang dibuka, saya bisa ibadah sini bersama-sama. Nama saya Mama Kenzo. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat datang di GSCA Kehidupan Mama Kenzo. Jadi kenalkan kalau ketemu di mana-mana, biasanya kalau di ulang tahun pasti ketemu, tapi nggak tahu nama. Baru kali ini tahu namanya Mama Kenzo. Itu Silalahi. Jadi kan banyak juga di gereja kita Silalahi. Selamat datang. Gak ada lagi yang baru ya, gak ada. Baru datang tapi stok lama. Baru datang tapi stok lama. Oke, puji Tuhan. Kita akan akhiri pada kita siang hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri pada kita siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Diberkati engkau ketika engkau masuk ke tempat ini. Diberkati engkau ketika engkau keluar dari tempat ini. Biarlah Allah mengarahkan wajahnya dan mencurahkan berkat atas kehidupanmu, atas rumah tanggamu diberkati Tuhan, atas pekerjaanmu diberkati Tuhan, atas sawah ladang ternakmu diberkati Tuhan. Berkat kepala dan bukan ekor, berkat yang terus naik dan tidak pernah turun. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima berkat Tuhan,
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.